Mari kita ikuti bersama ngaji kitab Ta'limul Muta'allim SMP Khadijah Surabaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Qala rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala aidan subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Yang saya cintai anak-anakku sekalian, seluruh pemirsa channel SMP Khadijah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari pada kesempatan kali ini kita melanjutkan ngaji kitab Ta'limul Muta'allim, seraya kita berdoa semoga ilmu yang kita peroleh menjadi ilmu yang manfaat fid dini wa dunya hatta al-akhirah. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi tahirin ajma'in, wa ila jami' ikhwanihi minal anbiya wal mursalin wal awliya was salihin was sahabati wat tabi'in wal ulama'il amilin wal musannifin al mukhlisin wa jami'al mujahidin fi sabilillahi rabbil alamin wal malaikatul muqarrabin, wa khususan ila sultanil awliya Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu anhu, wa khususan ila murabbir wa ila jami'i muallimina wa asatidina anna Allah yaghfir lahum wa yarhamhum wa yu'li darajatihim fil jannah wa yanfa'una bi asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafahatihim wa barakatihim fid dini wa dunya wal akhirah. Syai'u lillahi lana lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain amin, ila an qala wa amma ikhtiyarul ustadhi fayanbaghi an yakhtara al-a'lam wal awra' wal asan. Wa amma ikhtiyarul ustadhi, onopun utawi milih guru, fayambagi mongko iku seyukyane ayakhtara apa nyinta milih sapa talabul ilm al-a'lam ing guru kang luwih alim, wal awra lan luwih wara, wal asan lan luwih sepuh. Jadi di sini dijelaskan tentang bagaimana kita memilih guru, memilih pembimbing murabbi bagi kita. Nah, sebagai talabul ilm, sebagai orang yang menuntut ilmu, seyogyanya kita mencari guru itu ada beberapa kriteria. Yang pertama adalah al-a'lam, yang lebih alim, yang lebih pintar, yang lebih mengerti daripada kita. Karena jelas, karena kita ingin mencari guru, mencari pembimbing, tidak mungkin kalau kita memilih guru yang tidak lebih pintar daripada kita. Wal aura, dan lebih warok, memiliki sikap dan sifat yang warok lebih daripada kita. Itu kategori yang kedua. Yang ketiga adalah wal asan, yaitu lebih sepuh. Kenapa? Karena pastinya yang lebih sepuh, lebih tua itu lebih senior, pemikirannya lebih matang, dan sifatnya bisa membimbing, mengayomi kepada muridnya. Ini dijelaskan kama akhtara, kaya oleh nyinto milih Abu Hanifah, Imam Abu Hanifah, seperti Abu Hanifah ketika memilih hina idin, ketika menuntut ilmu, beliau memilih Syekh Hamad bin Abi Sulaiman, memilih guru beliau yaitu Syekh Hamad bin Abi Sulaiman. Jadi Abu Hanifah itu beliau memilih guru
nama guru beliau adalah Hammad bin Abi Sulaiman ini, setelah apa? Setelah melalui ba'da at-ta'ammuli, setelah beliau berpikir, merenung, watafakkur, dan melakukan tafakkur, renungan, berpikir secara jernih, mencari guru yang terbaik, karena guru itu adalah sebagai pembimbing, ya. Kalau saya mengingat sebuah nasihat, makalah yang disampaikan oleh Kiai Haji Muhammad Lashori Alwi, beliau menyampaikan bahwa orang, karena beliau concernnya di ilmu Al-Quran, ya, santri itu kualitas bacaannya mengikuti atau tergantung dengan gurunya. Jadi ibaratnya guru itu adalah sebagai fotokopi. Kalau fotokopinya baik, maka yang dihasilkan hasilnya, kopiannya itu pun juga baik. Kalau tidak baik, maka hasilnya pun juga tidak baik. Oleh sebab itu, maka kita tidak boleh sembarangan untuk mencari guru itu. Ini dicontohkan sebagaimana Imam Abu Hanifah ketika mencari guru. Wa qala Abu Hanifah rahmatullah alaih, dan didawakan Imam Abu Hanifah, semoga Allah meridhoinya, wajadtuhu syaikhan, aku menemukan beliau syaikhan, yaitu guru yang lebih tua, guru yang lebih sepuh, waquran, dan lebih agung, haliman, yang lebih bijaksana, saburan, yang lebih, beliau itu memiliki sifat yang sabar. Jadi beliau menggambarkan gurunya Syekh Hammad bin Abi Sulaiman adalah seorang yang lebih sepuh, syaikhan, waquran, agung, haliman, sekaligus juga saburan, yang sabar. Waqala, dan didawuhaken, dikatakan, thabattu inda Hammad bin Abi Sulaiman fanabattu, aku telah menetap inda Hammad, ing dalem ngersane Hammad, Syekh Hammad bin Abi Sulaiman, saya menetap untuk belajar kepada Syekh Hammad bin Abi Sulaiman, fanabattu, maka aku mendapatkan hasilnya. Jadi beliau diriwayatkan dalam penjelasan yang lain, beliau menyampaikan, saya menetap, saya mandes, saya yakin dengan guru saya, yaitu Syekh Hammad bin Abi Sulaiman, sehingga beliau pun juga mendapatkan ilmu yang manfaat. Oke, lanjut. Waqala, dan didawuhaken, sami'tu hakiman min hukamai Samarqandi. Ini penjelasan yang lain. Kalau tadi mengenai bagaimana kita mencari seorang guru, bagaimana kita berikhtiar untuk memilih guru, ya, paling tidak guru yang lebih alim, lebih warok, ya, lebih sepuh, lebih tua, lebih senior daripada kita. Nah, untuk yang selanjutnya ini, waqala, dikatakan, sami'tu, saya mendengar hakiman, seorang hakim, seorang ahli hikmah, min hukama, dari orang-orang yang ahli hikmah, Samarqandi, dari negeri Samarkand, ya. Qala, di dawuh sapa hakim, dikatakan oleh hakim itu, dikatakan oleh ahli hikmah itu, inna wahidan min talabatil ilm syawarani fi talabil ilmi wa kana azama ala dhahabi ila Bukhara. Beliau menyampaikan, inna wahidan, sesungguhnya ada seseorang, min talabatil ilm, dari orang yang menuntut ilmu, seorang siswa, seorang murid, syawarani, mengajak saya untuk bermusyawarah, fi talabil ilmi, dalam hal menuntut ilmu. Jadi beliau diajak berdiskusi, bermusyawarah oleh salah seorang penuntut ilmu, ya. Wa kana azama ala dhahabi ila Bukhara, di mana penuntut ilmu itu memiliki azam, memiliki keinginan untuk pergi
menuju ke negeri Bukhara li talabil ilmi, untuk menuntut ilmu. Wa hakadha, dan sebagaimana yang bagi ayyushawira fi kulli amrin. Nah, di sini dijelaskan bahwa seyogyanya kita itu ayyushawira, untuk senantiasa bermusyawarah fi kulli amrin, dalam setiap perkara kita. Nah, ini nasihat bagi kita semua, nasihat bagi thalabul ilm, nasihat bagi para murid, nasihat bagi para santri, harus bergelut dengan musyawarah, mau melakukan rembukan atau bermusyawarah di setiap permasalahan apapun. Kenapa? Fa innallaha ta'ala, karena Allah Subhanahu wa ta'ala itu amara rasulahu sallallahu alaihi wasallam, karena Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada para rasulnya. Allah memerintahkan kepada para rasulnya bil musyawarah fil umur, untuk bermusyawarah dalam sebagian perkara. Bahkan walam yakun afdanu min, ya, walam yakun afdanu min, lan hale ora ana sapa ahad iku luweh pinter sapa ahad sang tinimbang Rasulullah, ya. Rasulullah saja diminta oleh Allah untuk melakukan musyawarah. Nah, apalagi kita yang Rasul saja orang yang paling dicintai Allah, orang yang dipilih oleh Allah, orang yang lebih pintar daripada kita, masih diperintahkan untuk melakukan musyawarah. Apalagi kita yang jahil, yang bodoh, yang dhaif, yang lemah ini wajib untuk melakukan musyawarah. Wa ma'adzalika umira bil musyawarah. Oleh sebab itu maka kita diperintahkan untuk melakukan musyawarah. Wa kana yushawiru ashabahu fi jami'il umur, karena Rasulullah itu, ya, diperintahkan untuk melakukan musyawarah fi jami'il umur, dalam setiap perkara. Ada permasalahan apapun dimusyawarahkan dengan para sahabatnya. Hatta hawaijil bait, bahkan perkara-perkara rumah tangga, perkara-perkara rumah, ya, yang mungkin itu dianggap sebagai sepele, maka Rasulullah pun juga melakukan rembukan atau bermusyawarah. Nah, oleh sebab itu maka kita harus menjadi orang yang open minded, orang yang terbuka, orang yang mau menerima masukan, orang yang mau memberikan masukan juga. Nah, jadi harus bergelut dengan musyawarah. Kalau dalam dalam budaya pesantren Nahdlatul Ulama itu mesti ada disebut dengan bahsul masail, ya. Santri-santri itu biasanya membahas masalah-masalah, dia berkumpul dengan bersama-sama dengan temannya membahas sebuah masalah, kemudian mencari murojek, mencari referensi, misalnya tentang apa, kasus apa. Nah, dicari dalil-dalilnya, dicari murojek-murojeknya, dicari referensi-referensinya, dan diambil mana itu pendapat yang paling ashah. Itu, ya, itu tradisi kaum santri, ya. Qala Ali, nah ini didakwakan Imam Ali karramallahu wajhah, ma halaka imru'un wa an masyurah, ya, tidak akan rusak, ya, siapapun orang itu yang melakukan musyawarah. Jadi dia tidak akan hina. Bukan berarti kita itu ketika bermusyawarah, bertanya dengan orang lain, berembuk dengan orang lain, kemudian merendahkan kita. Karena ada di antara kita itu yang mungkin menganggap, oh, saya ini sudah pintar, saya ini lebih pintar daripada orang lain, saya tidak perlu untuk diskusi dengan orang lain. Nah, ini sifat yang tidak baik, ya. Ini malah yang berbahaya bagi dirinya. Karena ketika kita bertanya, karena ketika kita bermusyawarah, mau sharing dengan orang lain, itu tidak menjatuhkan martabat kita, ya, tidak menjatuhkan sama sekali, tidak menyebabkan kita itu menjadi hina, tidak sama sekali. Itu yang dijelaskan oleh Imam Ali karramallahu wajhah. Gila. Nah, dijelaskan bahwa didakwakan, dikatakan ada 3 macam
manusia itu rajulun, manusia yang utuh, wa nisfu rajulin, separuh, hakikatnya separuh manusia, wala syai', dan ada juga yang ketiga tidak ada apa-apanya. Yang pertama manusia yang utuh, yang kedua adalah separuh utuh, yang ketiga adalah tidak ada apa-apanya. Apa itu? Nah, ini farrajulu, adapun manusia yang utuh itu adalah man, barang siapa, lahu ra'yun, yang memiliki pendapat, shaibun, pendapat yang benar, wa yushawiru, dan dia mau melakukan musyawarah. Itu adalah manusia yang sempurna. Kategori yang kedua, manusia yang belum sempurna. Apa itu? Wa nisfu rajulin, manusia yang masih separuh, belum sempurna. Mallahu ra'yun, siapa yang memiliki pendapat, shaibun, pendapatnya benar, walakin la yusyawir, akan tetapi dia tidak mau bermusyawarah. Dia memiliki pendapat, tapi dia tidak mau, enggan melakukan musyawarah, berarti dia masih belum sempurna. Atau sebaliknya, au yusyawiru walakin la ra'ya lah, dia mau bermusyawarah tapi dia tidak punya pendapat, dia tidak punya pendirian. Nah, itu masih belum sempurna. Dan kategori yang ketiga, kategori yang hina, wala syai'a, tidak ada apa-apanya, ya. Orang ini tidak dianggap apa-apa, tidak berharga apa-apa. Apa itu? Malla ra'ya lahu wala yusyawir. Orang itu tidak punya pendapat, juga tidak mau melakukan musyawarah. Nah, ini. Jadi kita tergantung mau pilih yang mana. Kita berada pada posisi yang mana. Posisi laki-laki atau orang yang sempurna, mau berpendapat yang benar dan kita mau bermusyawarah, atau setengah-setengah, bermusyawarah tapi tidak berpendapat, punya pendapat tapi tidak mau bermusyawarah, atau naudzubillah, ya, kita ini tidak ada harganya apa-apa, tidak mau berpendapat, tidak mau musyawarah, me isoe menggunjing, me isoe ngembosi di belakang. Nah, ini naudzubillah, tsumma naudzubillahi min dzalik. Qala Ja'far As-Shadiq li Sufyan Ats-Tsauri, didhawuhaken oleh Ja'far As-Shadiq li Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu taala, syawir fi amrik, bermusyawarahlah kalian dalam setiap perkaramu, ya. Syawir fi amrik, bermusyawarahlah dalam setiap perkaramu, ma'alladzina yakhshawnallaha taala, bersama orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini nasihat selanjutnya. Partner atau orang yang seyogyanya kita jadikan teman untuk berdiskusi, bermusyawarah, itu siapa? Teman yang mengajak kita kepada kebenaran, teman yang takut kepada Allah, yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan malah menjauhkan diri kepada Allah, bukan malah yang membuat kita semakin jauh kepada Allah, ya. Kita mencari teman yang baik, mencari teman yang membimbing kita, yang membantu kita untuk semakin mendekatkan diri kepada Allah. Wa talabul ilmi min a'lal umur, dan menuntut ilmu itu adalah perkara yang sangat luar biasa. Wa as'abiha, dan termasuk juga luwih angel-angele. Jadi susahnya perkara itu ya talabul ilm. Fakanal musyawarah, maka musyawarah fihi, musyawarah di dalam menuntut ilmu itu hukumnya aham, sangat penting, wa aujab, dan wajib dilakukan. Ya, itu mungkin yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini, pada episode kali ini. Ya, kesimpulannya, pertama, kita harus cakap baik, mencari guru. Mencari guru itu guru yang lebih senior, lebih alim, lebih wara', dan yang paling terpenting adalah kita harus mau menjadi orang yang berdiskusi, bermusyawarah dalam setiap hal, mau memberikan pendapat, mau menerima pendapat orang lain, dan kita mencari teman atau partner diskusi itu adalah teman yang khosyah, yang takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan menjadi keterangan yang manfaat
bagi kita semua. Wallahu a'lam bishawab. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitani. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi طريقتهم ومعافاتهم من الفتن رب فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم وأمتنا في طريقتهم ومعافاتهم من الفتن. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علوما نافعة. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تسبع ومن دعاء لا يستجاب لها. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أخيرا والله أعلم والله الموفق إلى أقوم الطريق. ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.